Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pernahkah Anda merasa hati begitu gelisah? Pikiran berputar tanpa henti, dada sesak oleh kekhawatiran, dan malam terasa panjang karena sulit tidur. Kita semua pernah ada di titik itu. Saat dunia di luar begitu bising, dan hati kita pun penuh kegaduhan. Shalom saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang di channel ini, tempat kita setiap hari belajar firman Tuhan dan dikuatkan oleh kasih Kristus. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan renungan berikutnya yang akan menolong perjalanan iman Anda. Dalam renungan hari ini, kita akan menggali janji Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27, tentang damai yang tidak sama dengan yang dunia tawarkan. Kita akan melihat konteks ayat ini, merenungkan apa arti damai sejati, serta bagaimana menerapkannya dalam hidup kita. Judul dan ayat emas. Yesus, sumber damai sejati. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Isi utama. Konteks ayat. Perkataan Yesus ini disampaikan pada malam sebelum ia ditangkap. Murid-murid saat itu kebingungan. Mereka mendengar bahwa Yesus akan segera pergi dan hati mereka dipenuhi kecemasan. Bagaimana kalau Yesus tidak ada bersama kami lagi? Siapa yang akan menolong kami? Yesus tahu ketakutan mereka. Karena itu ia memberikan janji, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai yang berbeda dari dunia. Dunia juga menawarkan damai, tapi dengan cara yang berbeda. Dunia berkata, kalau kamu punya uang cukup, hidupmu akan tenang. Dunia berkata, kalau kamu sukses, terkenal, sehat, maka kamu akan merasa damai. Namun kenyataannya, betapa banyak orang yang sudah memiliki semua itu, tetapi tetap tidak memiliki ketenangan batin. Mereka gelisah, takut kehilangan, dan hatinya tetap kosong. Yesus berkata, damaiku tidak seperti yang diberikan dunia. Damai dari Yesus tidak bergantung pada keadaan, melainkan berasal dari kehadirannya yang tinggal di dalam hati kita. Ilustrasi kehidupan. Ada sebuah kisah menarik. Seorang raja mengadakan lomba melukis gambar tentang damai sejati. Banyak pelukis menggambar pemandangan indah. Danau yang tenang, bunga bermekaran, burung-burung bernyanyi. Namun pemenangnya adalah lukisan yang aneh. Tebing curam, air terjun deras, badai di langit. Tapi di balik tebing itu ada celah kecil. Dan di celah itu, seekor burung kecil sedang bertengger, bernyanyi dengan tenang. Itulah damai sejati. Bukan ketiadaan badai, tetapi hati yang tetap tenang meski badai mengamuk. Refleksi kehidupan kita. Saudara, seringkali kita berpikir damai datang ketika masalah selesai. Kita berkata, kalau sakitku sembuh aku akan tenang. Atau, kalau hutangku lunas, barulah aku bisa damai. Tapi Yesus mengajarkan sebaliknya. Damai sejati bukan ketika masalah hilang, melainkan ketika hati kita dipenuhi oleh kehadirannya. Bahkan di tengah masalah, kita bisa tetap berkata, hatiku tenang, karena Yesus ada bersamaku. Aplikasi hidup praktis. Bagaimana caranya kita mengalami damai dari Yesus? 1. Melalui doa. Saat hati resah, bawalah semua kekhawatiran kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. 2. Melalui firman. Saat kita membaca Alkitab, janji Tuhan menguatkan dan menenangkan jiwa kita. 3. Melalui iman. Kita belajar percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meski kita tidak melihat. Seperti murid-murid dalam perahu, Yesus tetap ada di sana meski mereka panik. 4. Melalui penyerahan. Saat kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi, aku serahkan semua padamu. Justru disitulah damai sejati turun ke dalam hati kita.
Penutup dan doa. Saudara yang terkasih, dunia bisa saja memberi hiburan sesaat, tapi hanya Yesus yang memberi damai sejati. Jangan biarkan hatimu gentar. Pegang janjinya hari ini. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kami damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ajari kami untuk percaya padamu, meski keadaan di sekitar kami tidak menentu. Isi hati kami dengan damai-Mu hari ini, dan biarlah kami berjalan bersama-Mu tanpa gentar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ajakan. Jika renungan ini memberkati Anda, tekan tombol like, bagikan kepada sahabat dan keluarga Anda, dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan renungan harian. Biarlah damai Yesus selalu tinggal dalam hati Anda. Tuhan Yesus memberkati.